Apa definisi power couple? Kayaknya gue refleks. Eros Prakasa istrinya kayak gini. Jangan ada batu di antara kita. Semangat. Makasih. Oh, bentar. Harus diselebrasi. Halo, aku Eros Prakasa. Sekarang banyak menghabiskan hari-hari sebagai pembuat film dan juga stand up comedian. Halo, saya Meira Anastasia. Saya ibu beranak 2 dan istri dari Eros Prakasa. Dan sehari-hari sekarang ngapain ya? Bikin kue. Bikin kue di rumah. Ya, nulis, bikin film juga. Kami pemalas. Pemalas dan introvert. Pemalas dan menghabiskan waktu kalau lagi nggak ada agenda di luar, di sofa ini banyak kan. Iya, kami sebenarnya itu adalah orang-orang yang tidak suka keluar rumah, lebih senang di rumah. Kalaupun harus keluar, seperlunya aja. Ya kalau dia sih lebih banyak keluar ya, dia lebih banyak Karena kerja. kerjaan, Emang harus keluar gitu. Ya memang kalau perlu ya keluar, kalau enggak ya mendingan di rumah gitu. Ya. Kami orang yang sangat membosankan sih sebenarnya kalau lagi libur ya diem di rumah. Iya. Bahkan kalau lagi liburan, apalagi liburan berdua kayak yang baru aja berlalu itu ya. Tiap hari ya pergi jauh-jauh pun nggak akan kayak exploring gitu, kayak wah kita kesini, Bukan kita yang nyobain adventure ini. gitu ya. Kita tiap hari bangun, bahkan tiap hari ngulang-ngulang kegiatan yang sama pun nggak apa-apa gitu. Bangun, ngopi, ke toko buku, ke taman, pulang, gitu-gitu juga. Buat kita yang penting kita punya waktu untuk sedikit apa ya, unwind gitu kali ya, sedikit take a break dari semua kehebohan. Walaupun kita sering bekerja sama, tapi ada memang project-project yang memang aku nggak ikut karena aku juga masih ngurus anak-anak. Jadi buat aku tuh untuk bisa bekerja lebih berat gitu rasanya buat aku untuk ninggalin anak-anak gitu daripada Ernest yang memang sudah tugasnya memang untuk bekerja gitu. Jadi kita bagi tugas ya. Tapi kebetulan proyeknya juga sih, kayak Tinggal Meninggal kan kita juga skrip diskusi juga gitu. Iya, Kebetulan iya. agak lain tuh kan emang udah kayak ada aku, ada Aco ya Iya, udahlah kayak udah nggak gitu. perlu lagi deh. Udah komedi banget gitu. Jadi Iya, betul. mungkin aku lebih banyak mengandalkan Mera buat ngasih masukan dari sisi drama. Biasanya dari dulunya juga gitu gitu. Saat kita kerja bareng, kita nulis bareng tuh pasti aku fokusnya di komedi, dia fokus di drama. Jadi ketika filmnya udah komedi banget ya udah dia udah silakan. Yay. Kalau untuk urusan anak-anak, sekolah, Rumah mainly aku sih, kayak dari mulai masak, apa ngurusin anak-anak segala macem. Paling kayak cukup tradisional in that sense ya. tapi it works for us gitu. Jadi menurutku kayak tidak perlu ada sesuatu yang diubah juga. Toh kalaupun aku mau bekerja, aku bisa bekerja dengan limitasi yang memang aku sendiri yang ngatur gitu. Misalnya kayak kemarin sempat syuting, aku ngaturnya reading sama cast itu semua di rumah. Jadi kita malah bikin satu area di rumah untuk reading gitu. Karena aku nggak mau jauh dari anak-anak. Ya, jadi kamunya juga nggak mau gitu ya, Iya, bukan nggak bisa gitu. betul. Kadang-kadang aku juga encourage kayak udah kamu mau ngapain sana. Mei lebih nyaman untuk menyeimbangkan saat dia harus kerja tuh, peran motherhoodnya juga kayaknya bukan nggak bisa dilepas, tapi nggak mau ngelepas gitu. Lebih nyaman kalau itu pun tetap dijaga gitu. Jadi mungkin kayaknya kerjanya juga jadi lebih nyaman gitu saat tahu kalau anak-anak tuh tetap gitu. handle sendiri gitu. Jadi lebih nyaman kayak gitu. Nggak sejauh itu mikirnya, sebenarnya lebih ke opportunity aja. Memang ada opportunity-nya dan aku dari dulu selalu hidup itu ya nggak pernah punya ambisi, nggak pernah punya mimpi besar. Yang penting apa yang ada di depan mata. Kalau memang ada opportunity, maka opportunity itu akan aku consider gitu. Ini opportunity-nya menarik nggak ya? Kalau menarik kita coba deh. Kalau ternyata nggak suka ya mungkin memang it's not for me gitu. Jadi ketika dari stand up dan nulis buku, datang opportunity untuk bikin film, tidak serta-merta langsung wah
kebetulan nih gitu, mikirnya juga panjang karena belum pernah bikin film. Maksudnya ketika itu udah pernah main sih sebagai aktor, tapi kan itu two different thing. Tapi akhirnya mikir ya udah cobain lah ya, kalau kapok ya udah gitu. Kalau ternyata nggak suka ya udah gitu. Tapi ya udah akhirnya terjunin. Terus kita juga waktu pacaran ya utamanya pasti bioskop lagi. Kita pernah nonton sehari 3 kali ya di 21 Ciwok. Inget banget tuh 21 Ciwok, sehari 3 film kita pernah waktu pacaran dulu. Jadi memang seneng banget nonton gitu. Makanya ketika dapat kesempatan bikin film dan nyoba dan enjoy ya mungkin memang meant to be kali ya gitu. Informally, jadi dia ikut sebenarnya. Kita di menulis skrip tuh dari awal kita bareng, tapi dia nggak mau dikredit karena dia merasa aku juga nggak begitu ngerti-ngerti amat. Aku ikut kasih opini, tapi kayaknya kalau dikredit kayaknya siapa gua gitu. Jadi bahkan sampai di Cek Toko sebelah kamu udah masuk script develop belum juga ya? CTS juga belum ya, baru susah sinyal. Script development susah sinyal, udah nulis bareng. Iya, kalau di CTS dia udah masuk di kredit sudah ada sebagai pengembangan cerita tuh udah ada. Di susah sinyal akhirnya resmi masuk kreditnya sebagai penulis, dan di Imperfect kita dapat piala Citra itu udah dapat 2 piala ya waktu itu ya. Kamu dapat piala, aku dapat piala penulis. Ini titik terendah yang waktu aku switch karir jadi filmmaker itu kali ya. Itu kan prosesnya panjang juga kan. Iya. Iya, jadi ada satu masa di mana waktu itu kami sedang tinggal di Bali sebenarnya gitu. Jadi karena dia seorang stand up comedian, dia sebenarnya bisa kerja dari mana aja. Jadi waktu itu anak kami juga baru 1, terus kami memutuskan kita suka banget sama Bali, why not pindah ke Bali gitu. Ya udah kita tiba-tiba pindah gitu. Yang kayak cari kontrakan apa segala macem, pindah. Tiba-tiba Bapak ini menjadi seorang filmmaker yang memang harus stay di Jakarta dalam waktu yang lama, dan waktu itu waktu itu anak yang kedua baru lahir gitu. Pula. Karena tadinya kita berpikir, wah tinggal di Bali ini cocok untuk punya anak lagi karena environmentnya bagus, udaranya bagus, apa segala macam gitu kan. Anaknya lahir, dia juga punya anak baru yang lahir gitu. 2014 anak kedua lahir, 2015 film pertama lahir. Betul, yang which is itu ternyata sebuah career change ternyata. Iya, itu monumental banget karena setelah itu memang hidup kita memang berubah gitu, directionnya tuh tiba-tiba kayak gitu. Karena itu aku sungguh merasa menjadi seseorang yang tertinggal gitu, karena ditinggal dengan 2 anak di kota yang aku juga nggak ada saudara, nggak ada kayak keluarga gitu ya. Jadi aku itu lumayan berat gitu masa itu, karena mungkin baru lahiran juga ya segala macam. Terus kayak suaminya, dia juga sangat berusaha untuk bisa selalu hadir, tapi gimana gitu kan, kayak semuanya tuh terjadinya di Jakarta gitu. Jadi akhirnya pindah ke Jakarta lagi tuh 2016, kita di Bali tuh 3 tahun. Karena ada penyesuaian lagi yang selain jadi director, dia juga jadi actor gitu. Itu sesuatu yang aku nggak tahu, dan ternyata gitu jadi public figure tuh sangat-sangat berbeda banget gitu rasanya dari yang kamu kan komik doang gitu ya. Level popularitasnya tuh beda banget sih antara kayak stand up comedian aja. Ketika itu ya mungkin kalau sekarang tuh komika udah kayak rockstar banget kan sekarang ya. Ketika itu kan waktu awal banget stand up comedy baru muncul 2011 kan. Jadi 2013 tuh stand up ya memang profesi yang bukan profesi yang se rockstar sekarang gitu. Jadi masih baru. Jadi pas switch ke film tuh tiba-tiba jadi kayak berubah status dan berubah persepsi publik tuh memang kerasa banget gitu bedanya. Iyalah, kayak sampai orang tuh jadi pengen tahu dia tuh siapa, terus keluarganya tuh kayak apa, kayak udah punya istri, udah punya anak. Nah itu terus tuh kan ada momen-momen yang di Instagram tuh Eros Prakasa istrinya kayak gini. Langsung saya sedih kayak dibully netizen yang tidak setuju dengan kayak tidak cocok ini Ernest, kenapa istrinya kayak gini ya. Buat kami sebagai pasangan suami istri itu turbulence lah ya, lumayan ya. Pastilah karena perubahan hidupnya tuh cukup ekstrim gitu. Jadi ya pasti masa-masa transisinya pasti berat lah dilalui dengan obrolan-obrolan berat yang harus kita laluin sih jadinya ya. I think that's very important lah untuk pasangan ya. Kalau nggak diobrolin tuh jadinya ya mendem aja gitu dengan persepsi satu sama lain, dan akhirnya membatu
di hati dan pikiran satu sama lain. Akhirnya ketika mau diobrolin juga udah terlalu keras kayaknya gitu. Jadi sebenarnya bukan itu satu-satunya ya. Maksudnya kan hidup kan berevolusi terus. Kami berdua juga fase-fase kehidupan kita berjalan, fase-fase pendewasaan kita sebagai manusia itu tidak berjalan selalu paralel gitu. Jadi saat aku pindah fase, belum tentu dia pindah fase dan sebaliknya gitu. Krisis paruh bayanya, if there is any gitu ya. Kita tuh nggak bareng kan melalui fasenya. I don't feel any, tapi kamu lebih ngerasa Iya mungkin. dong. Iya, Iya, maksudnya iya. makanya nggak bareng kan Iya, gitu. iya. Jadi Jangan ada batu di antara kita. mungkin tanah liat tuh menurutku analogi yang bagus sih. Kalau tanah liat belum keras itu masih bisa dibentuk ya. Iya, nggak sih? kalau batu susah lah. Nggak usah batu, tanah liat aja. Kalau keras, Iya, pecah. makanya kalau Udah keras nih, kan pecah. Eh. Udah nggak bisa diempukin lagi gitu, ngerti nggak? Kadang-kadang karena cara penyampaian kita tuh beda. Iya. Aku tahu dia tuh pasti udah dihalus-halusin sama dia, tapi sehalusnya dia itu tetap buat aku tuh jedar banget gitu. Tapi kalau aku ke dia tuh harus masuk pelan banget. Kita tuh sebenarnya sama-sama keras. Kayak misalnya dikasih tahu tuh dia nggak bisa kayak kamu nggak bisa gitu. Dia harus masuk dulu. Terus aku harus lihat moodnya dia dulu, gitu-gitu. Aku nggak tahu sih kamu nyadar atau enggak, tapi I did that. Karena kayak nggak bisa kalau dia lagi di sini tuh aku nggak bisa gini kayak gitu-gitu. Sedangkan dia juga pasti ngelihat mood aku. Tapi ya memang pasti akan ada ketegangan. Tapi kita merasa itu tadi gitu, apapun yang tidak dibicarakan dan tidak dikeluarkan gitu kan ya, itu akan menjadi sesuatu yang lebih membahayakan, mengerikan bom gitu. waktu sih, memang analogi orang bilang bom waktu tuh memang benar sih, meledak sih jadinya gitu. Iya, tapi ya memang masing-masing akan punya pemahaman yang berbeda gitu tentang kayak kalau aku tuh mungkin ngerasanya kayak aku kayak diserang gitu, kayak kenapa kamu ngomong kayak gini gitu. Kalau dia yang kayak bisa lebih logis gitu berpikirnya gitu. Jadi ya memang kita butuh sama-sama memahami caranya gitu. Untuk kita yang udah kenal puluhan tahun pun itu kita belajar terus setiap hari. Intinya tidak pernah ada kata berhenti belajar tentang satu sama lain, apalagi kalau pasangan kayak ada itu aja fascinating gitu. sih, kayak setiap kali ngalamin itu tuh kirain proses saling udah ngerti mengenal banget itu ya. udah selesai gitu. Kocak kadang-kadang kayak kok masih ada aja ya proses ngobrol berat dan saling mengertinya tuh kayak masih ada aja gitu, obrolan-obrolan kayak gini nggak kelar-kelar. Udah nikah 17 tahun masih aja. Bukan karena semata-mata memang manusia itu sekompleks itu ya, tapi kitanya juga berubah gitu. Sepanjang waktu kitanya berubah, mindset kita berubah. Hal yang kita pengenin juga berubah. Jadi ya memang harus ngobrol terus ya. Posisi aku sebagai suami itu susah karena mau ngomong encouragement kayak apapun, partly itu dia mikir ya itu udah tugas kamu sebagai suami untuk membesarkan. Apaan? Kalau aku yang ngomong kadang-kadang dia tuh mikirnya cuman ya you just being nice because you're my husband. Ada gitunya kan. Ntar giliran orang lain ngomong hal yang sama, baru tuh masuk. Padahal gue udah ngomong itu dari kapan tahu gitu. Iya, sulit sih. Posisi dia tuh sulit. Kemarin tuh kompleks sih karena buat yang nggak tahu background story-nya, film Cinta Tasya Drama Korea tuh film pertama Mera sebagai sutradara layar lebar. Bikinnya di Imaginary yang which is adalah PH milik suami gitu. Dan itu adalah di luar dokumenter musik Raisa ya. Film pertama lah yang bisa dibilang kategorinya mungkin flop labelnya gitu. Karena penontonnya waktu itu terbilang kecil. Itu jadi kompleks banget karena urusannya bukan semata-mata urusan komersil. Oh ada film yang ternyata nggak berhasil nih secara box office. Tidak sesederhana itu karena jadinya kayak Merahnya juga harus menghadapi persepsi bahwa oh ya iyalah pantesan ini kan bikin film mentang-mentang suaminya produser, ada kayak gitu. Dan seniat-niatnya aku misalnya nyampein enggak, Mera tuh memang capable, dia selama ini juga dampingin gue sebagai sutradara, orang tetap akan ngelihatnya nggak kayak gitu gitu loh. Jadi itu situasinya memang berat sekali. Jadi kita juga nggak mau terlalu capek nyampein ya. Buat aku sebagai produser lebih simpel sebenarnya. Namanya kita bikin film dari dulu, dari zaman aku belum punya PH sendiri pun pasti ada film yang memang flop gitu. That's the way it is gitu. Nggak mungkin semua film box office gitu. So it's just another project yang
we pick up ourselves and we learn. Tapi kan buat dia nggak sesimpel itu, karena itu baby pertamanya gitu, film pertamanya. Aku sebagai produser bisa lebih objektif ngelihatnya, oh kita tuh salah di sini, salah di sini, salah di sini. Oke, kita belajar, kita perbaiki. Tapi kan itu ngelihatnya lebih sangat kerjaan banget ya. Kalau buat dia kan tuh jauh lebih personal gitu. Jadi itu memang sangat sangat kompleks gitu. Aku sebagai suami berusaha untuk menerapkan pelajaran-pelajaranku sebagai filmmaker ke dia, tapi juga nggak segampang itu masuk gitu. Berusaha coba ngingetin kalau it's just another phase of your career gitu. It doesn't define you. Kegagalan itu kan tidak mendefinisikan kita, itu mendefinisikan sebuah fase dalam hidup dan karir kita gitu. Bukan berarti hidup kita gagal, project kita gagal. Ya project kita gagal, ya udah kita bikin project lagi. Sebenarnya kan gitu kalau ngelihatnya dari aku enak gitu ngelihatnya gitu, tapi kan dari sudut pandang dia nggak sesimpel itu gitu. Itu sesuatu yang kegagalan yang memang, apalagi itu kan kita pernah bahas itu kayak kegagalan pertama mungkin. Buat kamu ya nggak sih, kayak kamu nggak pernah, oh ini yang namanya kegagalan kan nggak pernah ngadapin gitu ya nggak sih? Kalau aku kan udah pernah gitu. Iya itu karena semenjak aku bareng sama dia, aku tuh memang lebih take on the role of being a mother and a housewife itu gitu. Jadi aku juga nggak banyak untuk nggak banyak mencoba banyak hal, dan jadinya nggak banyak merasakan gagal atau sukses atau apapun gitu. Karena apapun yang kamu lakukan bareng sama aku bareng terus. bareng sama Ernest terus sampai akhirnya si film ini gitu yang aku sutradarai dan aku tulis sendiri. Mungkin karena film pertama I pour my heart into this project sampai akhirnya dia udah scattered, terus aku mau ngambilin lagi tuh susah bits and piecesnya gitu. Sekarang aku lagi dalam proses untuk kayak ini udah pecah nih gitu kan. Tapi aku tahu aku harus ngambil semua untuk aku balikin lagi. Mungkin bukan hanya menghasilkan sesuatu ya, tapi percaya sama diriku sendiri kalau memang aku tuh capable gitu loh. Karena lebih gampang untuk percaya sama omongan-omongan orang yang negatif dan menjatuhkan kita gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang support aku gitu, selain Ernest tuh banyak banget, tapi itu tuh dipatahkan dengan gampangnya dengan 1-2 komen orang yang bilang sebaliknya gitu, yang bilang hal negatif. Nah itu tuh memang satu hal yang buat aku sangat berat dan harus menjadi pelajaran kalau kita tuh sebenarnya bisa loh memilih untuk mau mendengarkan yang mana gitu. Tapi memang satu komen negatif dengan 100.000 komen positif, si komen negatif ini akan selalu yang menyerang kita duluan dan nempel gitu loh. Itu yang lagi aku berusaha untuk pelajari. Kenapa kok aku bisa kayak gitu? Karena tidak semua orang tuh kayak gitu. Mungkin buat Ernest kayak dia udah biasa, udah gitu, udah kayak gitu mah kamu blok aja atau kayak itu mah, jadi gampang gitu. Kalau dibuat aku nggak bisa, itu tuh kayak aku kayak diserang gitu. Jadi emang akhirnya ya udah, sebenarnya si kegagalan secara komersil ya sebenarnya. Sebenarnya Karena kegagalan komersil. iya, Kalau karena secara aku karya suka mah kita gitu nggak ada loh. masalah Iya, sama aku filmnya. suka sama filmnya. It's not a bad movie, tapi Iya. kegagalan, tanda kutip kegagalan tadi kan secara bisnis Betul, sebenarnya. betul. Mungkin ini membuat aku mempelajari lebih banyak hal, terutama tentang diriku sendiri, dan aku sekarang lebih mulai mengerti tentang diriku sendiri gitu loh. Jadi kayak it's a journey gitu menurutku. Ternyata si kegagalan ini tuh membuat sebuah journey yang hasilnya tuh ya buat aku sendiri gitu. Maksudnya buat aku biar bisa lebih mengenal diriku sendiri gitu. Mungkin gitu aku udah sering gagal kali ya, jadi udah. Iya, betul. Kayaknya memang kegagalan itu Something you have to live with gitu. Semangat. Makasih. Kegagalan is one thing, tapi berurusan sama komentar negatif di internet itu another thing menurutku. Aku kan juga udah terlatih ya untuk menghadapi itu sejak pertama kali. Kita kalau berkarya tuh itu kan two sides of the same coin yang gak akan pernah lepas. Dari 2011 tuh udah terbiasa, stand up, ada yang bilang lucu, ada yang bilang ini apa sih lucunya di mana sih, itu lama-lama ya udah biasa gitu. Jadi ya background kita juga beda kan, maksudnya bukannya aku bersyukur dulu dibully ya, tapi being bullied itu kayaknya juga in a way kayak pasti ngasih resilience juga gitu. I survived a very rough childhood dari segi
bullying di sekolah dan segala macam, pasti itu juga ngaruh sih ke mental gitu. Jadi lebih tambeng lah gitu. Enggak lah, gila bahaya banget kalau kayak gitu. Maksudnya kebetulan merasa bahwa memang ada peran yang dia mainkan yang aku butuh gitu sebagai penulis. Dia punya sensibility, dia punya sisi drama. Drama, emang anaknya drama. Itunya kan gua enggak gitu. Jadi ketika Iya, kamu lempeng banget, Lah iya, kamu terlalu lempeng. justru itu makanya saling mengisi kan. Makanya kalau kita bikin scene-scene drama di skrip itu, aku merasa dia lebih punya richness dari segi melankolisnya tuh dia lebih dapat gitu. Dan ketika mengarahkan pun begitu. Jadi makanya nulis dan ngedirect ada Meira di sisiku tuh, aku merasa kita jadi dua kekuatan yang padu karena aku kuatnya di komedi, dia kuatnya di drama dan kita bikin drama komedi ya udah gitu. Sebenarnya lebih situ sih. Yang pasti yang kita pelajari yang pertama it's not for everyone. Jadi bukan berarti kita kebetulan kita cocok kerja bareng, tapi itu bukan berarti ya Semua pasangan sebaiknya harus kayak pasangan gitu. tuh harus bisa kerja enggak juga sih. Menurutku banyak juga yang dunianya masing-masing dan ya memang seharusnya begitu. Orang kan beda-beda ya. Kayak ada aja orang yang ngomong sama kamu, kok lu bisa sih kerja sama bini lo gitu ya. Iya. Kok bisa sih kerja sama bini lo, gue gak bisa gitu. Iya. Ya emang gitu. Emang beda-beda aja. Maksudnya pelajarannya itu kayak kita kebetulan cocok kerja bareng gitu. Kita saling mengisi, kita punya taste yang mirip di film dari dulu gitu. Makanya ketika mungkin itu salah satu yang bikin bonding ketika pacaran juga kita nonton film tuh seleranya nyambung gitu. Itu juga mungkin itu jadi pemersatu ya gitu. Justru pelajarannya adalah bukan bagaimana supaya suami istri bisa kerja bareng, tapi pelajarannya adalah kayaknya emang ini not for everyone ya. Kita kebetulan bisa aja gitu. Aku tuh selalu bangga kalau kita berdua bukan datang dari keluarga yang mensupport kita dengan segala macam. Maksudnya rumah yang sekarang kita bisa tinggalin ini itu adalah hasil kerja keras kita dan kita memulai dari rumah yang memang sangat sederhana kayak gitu-gitu. Nah, aku tuh memang percaya kalau dia ya bisa melakukan banyak hal, jadi aku mensupport dia gitu. Tapi dia juga mensupport aku dengan cara-cara yang memang dia udah ngerti gitu loh. Pastinya ada masa-masa di mana suatu hubungan itu ya bisa hambar, sama-sama udah nggak ya kayak ya udah ya lo sendiri gue sendiri gitu loh. Iya, kita anak-anak dari sangat kecil mereka udah di brainwash untuk ngerti bahwa kita butuh waktu berdua gitu. Jadi kita liburan berdua tuh mereka nggak merasa kok kita ditinggal, mereka nggak merasa abandon karena mereka tahu itu sebuah kebutuhan dari kami berdua supaya kami tetap ada di dalam mental state yang baik supaya kita juga tetap jadi orang tua yang baik. Itu mereka udah dikasih pemahaman tuh dari sangat kecil gitu. Jadi sekarang juga kita mau pergi, oh iya papa mau pergi berdua mama lagi, oh iya gitu. Jadi udah bukan sesuatu yang kita harus nego atau harus bujuk gitu. Tapi rasa-rasanya sih ya bukan itu resep pernikahan yang langgeng ya. In my opinion sebenarnya pernikahan itu kalau mau langgeng cuma satu sih resepnya. Jangan salah pilih orang. Susah. Soalnya mungkin terlalu fatalistik ya, tapi ya kayaknya emang kalau orang kalau udah nggak cocok udah susah. Susah sih. Kita kan pacaran 5 tahun ya. Jadi kayak udah yakin gitu. Kayaknya bisa ini gitu. Kayaknya mah cocok gitu. Jadi indikator salah satu yang paling simpel bisa ngobrol lama nggak gitu. Kalian saling bisa ngobrol lama nggak sih? Gitu. Kalau bisa ngobrol lama aja susah tuh udah red flag sih jujur ya. Maksudnya gini, oke lah maksudnya bukan tipe yang talkative dua-duanya. Tapi ya itu tuh necessity sih bisa ngobrol berdua lama. Itu indikasi bahwa kalian bisa bertahan bisa bertahan karena punya basic komunikasi yang kuat gitu. Iya nggak sih? Karena kadang kan kayak pasangan suami istri tuh yang agak menakutkan tuh sebenarnya adalah the fact bahwa mereka membuat alasan apa-apa tuh demi anak gitu loh. Itu yang kita takutin karena anak itu akan besar dan akan meninggalkan rumah, meninggalkan kita dan
tinggal kita berdua gitu. Nah, kita mau apa? Kalau fondasinya tidak dibikin dari awal nih, pelan-pelan, ketika mereka pergi, kita jadi kalang kabut. Kita jadi kalang kabut memperbaiki si hubungan ini yang kayak tinggal kita berdua nih gitu di rumah gitu, mau ngapain kita. Tapi kalau dari awal dari ini kita pupuk terus, nanti ketika mereka pergi ya kita jadi nggak apa-apa kita berdua gitu, kita punya we have each other gitu, karena anak itu kan bukan milik kita sebenarnya kan, karena mereka kan punya kehidupannya sendiri dan kita sebagai orang tua kita tidak bisa menahan mereka, kita hanya bisa mensupport mereka dan memberikan yang terbaik yang kita bisa, tapi hidup mereka mau jadi kayak apa, it's their choice. Kita sebagai orang tua udah nggak bisa bilang kalau harus gini, itu mereka udah punya ininya sendiri. Makanya kita pengennya nanti kalau mereka udah nggak ada, ya kita tetap Udah nggak di rumah maksudnya. Iya, maksudnya Udah hidup dengan udah nggak bareng sama masing-masing. kita lagi, udah mereka punya hidupnya sendiri dan mereka juga nggak worry sama kita gitu kan. Kita juga oke-oke Kalau aja. kita mau jalan-jalan berdua gitu. Iya. Kayak mau nitip cucu, maaf, oma opa mau jalan-jalan ke Eropa. Kebanyakan kita sebagai pasangan suami istri yang juga orang tua itu kayak fokus banget sama anak-anak sampai lupa fokus sama hubungan ya suami istri gitu loh, karena itu juga penting karena nanti ya eventually kita akan barengan gitu. Yang satu lagi naik, kitanya turun, gitu-gitu Secara lah emosi ya. maksudnya. Iya, itu yang penting juga gitu untuk bisa saling mengerti posisi masing-masing kayak gitu-gitu. Kan sekarang kan hidup tuh semuanya konten ya. Maksudnya kita lihat berbagai tips. Oh Itu iya. aku cuma mau bilang bahwa ciri-ciri cowok red flag gitu ya. Oh. Terus ada banyak gitu. Terus setelah gua tonton video itu, kayaknya gua red flag gitu. Maksudnya gini. Ini bukan closing ya jadi ya. Enggak, ini penting buat menutup. You will never find the right person. Maksudnya kan tadi aku bilang kalau Kan kamu bilang harus nyari itu orang yang bener. makanya poin. Tapi orang yang bener, yang cocok tuh bukan berarti orang yang perfect. Pasti ada flaw-nya gitu loh. Kalau kata Sky kan, everybody has a red flag. You just have to pick which shade of red. Gitu kan dia bilang gitu. Gen Z. Jadi ya nggak akan ada yang sempurna ya, kita we are all broken people lah. Tinggal kita nemu siapa yang orang yang pas buat diajak growing bareng-bareng gitu kan. Iya nggak? Iya, yang kita tahan ya untuk bersama Find puluhan someone tahun. you can tolerate. Iya. Terima itu sih. kasih sudah menyimak Pensi Terima Power. kasih. Jangan lupa menyimak Pensi Power selanjutnya, masih akan ada orang-orang yang akan men-share juga tentang Iya. kehidupan mereka yang semoga bisa menginspirasi dan berguna untuk kamu semuanya. Iya, simak Terima semuanya di kasih ya. YouTube-nya Kala Kala The Label. Label. Bye-bye. Dah.